Assalamualaikum. Ya, ketua kelasnya disiapkan dulu. Siap doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Mas Fauzi. Kenapa Fauzi? Sakit. Siapa lagi? Banyu. Banyu kenapa? Oh, oke. Siapa lagi? Dua. Banyu sama Fauzi. Oke, yang nggak masuk hari ini, teman-teman kita doakan ya, semoga kondisinya dalam keadaan sehat, ya, biar bisa aktivitas lagi di kelas. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Semoga hari ini kamu bisa dapat menerima pelajaran dengan baik untuk hari ini ya. Saya minta kalian harus fokus ke mata pelajaran hari ini. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau nanya sama kamu. Ada yang pernah masak sendiri nih? Seperti masak Indomie atau masak nasi? Atau kalian habis beli alat apa terus kalian menggunakan sendiri? Pernah nggak? Oke, saya tanya misalnya, Naya, ya, pernah masak Indomie? Ya, tahu aturannya? Ya, awalnya di apa, akhirnya di apa? Ya, oke, kita akan memasuki pelajaran yang namanya teks prosedur. Tahu tentang teks prosedur? Ada yang bisa jawab? Teks prosedur. Ada yang bisa jawab teks prosedur? Oke. Ayo kita akan mendiskusikan tentang teks prosedur. Oke. Di sini yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur. Coba dianalisa dulu teks prosedur. Kali mungkin waktu pelajaran kelas 7 kalian udah pernah belajar tentang teks prosedur. Mungkin coba diingat-ingat lagi memorinya tentang teks prosedur. Mengapa penting mengetahui langkah-langkah yang benar dalam penyusunan teks prosedur? Oke, coba saya akan kupas satu-satu tentang teks prosedur. Sebelum masuk ke materi teks prosedur, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pelajaran ini, yang saya harapkan siswa yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari teks prosedur. Ya, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri dari teks prosedur. Ya, yang terakhir menyusun teks prosedur sederhana dengan benar. Oke, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk atau pedoman untuk melakukan suatu cara benar atau teraturnya sehingga tujuan dapat tercapai. Gimana caranya memasak Indomie dengan baik tanpa kematangan? Karena itu harus adanya step-stepnya atau adanya langkah-langkahnya. Makanya ada yang istilahnya teks prosedur.
Jadi semua tersusun. Ya, bukan asal-asalan tapi tersusun. Dari awal kamu misalnya beli produknya, terus kalian buka kemasannya, terus habis itu apa? Misalnya kalau samplingnya itu contohnya kita akan masak Indomie rebus. Ya, berarti mau nggak mau kan kalian harus ada apa? Ada produknya dulu. Ya, ada produknya dulu, terus tiba-tiba kalian apa? Nyalakan apa? Kompor, terus jerang air. Setelah mendidih masukkan mie. Terus setelah itu siapkan piring, masukkan bumbu, racikan bumbu. Setelah itu ya lihat Indominya. Tergantung selera, mau yang mateng atau yang setengah mateng. Habis itu dimasukkan Indominya, setelah itu ditiriskan, terus masukkan ke apa? Ke piring yang sudah ada bumbunya. Terus diapain? Diaduk. Habis itu siap disajikan. Nah, itu adalah salah satu konsep teks prosedur. Ya. Jadi paham ya? Jadi teks prosedur adalah apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan suatu secara benar dan teratur hingga tujuan dapat tercapai. Tadi sudah disebutin contohnya. Oke. Fungsi teks prosedur. Fungsinya buat apa sih? Nah. Oke, cek. Teks prosedur berfungsi sebagai panduan atau untuk melakukan suatu kegiatan agar lebih mudah dipahami. Ya, membantu orang lain supaya tidak salah langkah serta memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tadi kalau kita pengen makan Indomie yang enak, ya kan? Jangan kita instan tiba-tiba kita makan, enggak. Jadi kita harus tahu caranya apa, cara masaknya seperti apa, teks prosedurnya seperti apa. Ya, biasanya kalau seandainya kita udah ngikutin urutan teks prosedur, ya insya Allah untuk tujuan yang dicapai adalah misalnya Indominya jadi enak. Ya, sama halnya kalau kalian mau bikin apa, nasi goreng, ya kan ada step-stepnya. Nah itu step-stepnya itu yang dinamakan teks prosedur. Makanya di sini teks prosedur mempunyai fungsi adalah sebagai panduan untuk melakukan suatu kegiatan agar lebih mudah dipahami. Ya, oke selanjutnya jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur itu sebenarnya ada 3 jenis, cuman samplingnya saya bikin hanya 2 aja. Teks prosedur terbagi menjadi 2. Yang pertama, teks prosedur kompleks, yaitu berisi banyak langkah-langkah. Contohnya apa? Kompleks. Ya, berarti padat. Ya, berarti mau nggak mau, kalau misalnya contohnya resep makanan, berarti kalian harus tahu dulu apa? Bahan-bahan atau apa? Materialnya apa aja? Contohnya cara bikin cucur. Ya, bahannya apa dulu? Ya, materialnya apa dulu? Habis itu baru kalian sebutkan apa? Cara membuatnya sampai endingnya cucur itu jadi. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, prosedur sederhana biasanya berisi langkah-langkah singkat. Contohnya apa? Menyalakan apa? Senter misalnya. Cara melakukan senter. Terus apa? Cara menghidupkan komputer, kompor. Nah, seperti langkahnya juga nggak terlalu banyak. Untuk yang teks prosedur yang sifatnya sederhana itu berisi langkah-langkahnya singkat. Jadi nggak terlalu apa? Nggak terlalu apa tuh? Kayak pertama, nggak terlalu kompleks atau banyak mekanismenya. Ya. Jadi bisa ngebedain ya antara teks prosedur yang kompleks sama yang sifatnya sederhana. Oke, selanjutnya. Teks prosedur pun juga mempunyai apa? Ciri-cirinya. Kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah apa? Teks prosedur itu menggunakan kata apa? Perintah atau imperatif. Contohnya misalnya, kayak kalau kalian mau nyeduh apa? Kopi. Ya, berarti ada kata perintah apa? Mengaduk, misalkan, menuang. Nah, itu seperti itu. Jadi ada pakai menggunakan kata perintah. Di sini dicontohin adalah apa? Nuang, aduk, panaskan. Itu adalah kata perintah. Ya. Oke, selanjutnya bersifat logis. Langkah-langkah atau mengikuti tata urutan yang jelas. Nanti saya kasih contohnya. Oke, selanjutnya ciri yang kedua.
Menggunakan bahasa yang jelas atau bahasa yang mudah dipahami, yang dimengerti sama apa? Sama pembaca. Oke, menggunakan bahasa jelas dan singkat agar mudah dimengerti. Yang kedua, mengandung tujuan di awal, menjelaskan apa yang kita inginkan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, ada judul. Judul ini menerangkan apa? Nama kegiatan atau alat atau bahan. Itu biasanya seperti itu di judul. Tujuannya, hasil yang ingin dicapai. Ya. Yang ketiga, bahan atau alat jika diperlukan. Yang keempat ya, langkah-langkah utarakan kegiatan dari awal hingga selesai. Oke, selanjutnya. Tips menulis teks prosedur. Dalam penulisan teks prosedur, gunakan kata kerja aktif perintah. Susun langkah secara apa? Turut dan logis. Sertakan alat atau bahan jika diperlukan dan tulis tujuan di awal agar pembaca mudah memahami petunjuk yang kita buat. Ya, ini sama ya tadi yang sudah jelaskan. Berarti harus tersusun. Jangan nomor 1 adanya di nomor 3 ada di nomor 2. Harus tersusun. Minimal kalau kamu mau bikin analisa itu, lihat, catat dulu apa dulu. Nanti kalau kurang, oh berarti tinggal tambah nomor ini. Sebelum kalian jadikan untuk teks prosedurnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini banyak yang sering salah dalam menyusun teks prosedur. Nih, kesalahan umum biasanya apa? Langkahnya tidak berurutan. Nah, tadi sudah disebutkan. Ya. Terus apa? Kata perintah tidak jelas. Ya, banyak. Kadang-kadang kata kamu harus bisa bedain ya. Kata perintah, kata ajakan tuh, atau konjungsi atau kata penghubung juga harus dibedakan. Jangan sampai nanti kamu tadinya masukin kata perintah jadi kata ajakan. Ya, beda ya. Oke. Tujuan tidak dicantumkan. Nah, tujuan. Jangan sampai tujuannya nggak dicantumkan. Karena tujuan adalah apa? Proses akan terjadinya. Ya, apa? Hasil. Ya, betul. Akan terjadinya itu hasil. Bahasa terlalu panjang atau membingungkan. Oke. Kesimpulan. Teks prosedur membantu kita melakukan kegiatan dengan benar dan teratur karena memiliki ciri khas berupa apa nih? Penggunaan kata perintah. Nah, itu wajib ya kata perintah untuk teks prosedur. Langkah yang urut, sistematis. Jadi urut dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Biasanya standar-standar buat unsur-unsur atau urut-urutan itu biasanya ada apa? Paling banyak itu paling sedikit nanti ada 5, ada 3 tergantung saya kebutuhan. Yang penting intinya kalian tahu urutannya, ya. Oke, bahasanya jelas serta tujuannya yang pasti sehingga kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dan efektif. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang teks prosedur? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Siapa yang belum paham? Ayo, yang belum paham yang bagian mananya? Sebelum nanti saya kasih tugas gimana caranya bikin teks prosedur. Ada yang mau tanyakan? Tentang teks prosedur. Sebelum nanti saya akan tanya nih ke kalian. Ya. Kalian udah paham apa belumnya? Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak tentang teks prosedur? Mudah-mudahan kalian paham ya. Yang penting kalian tahu tentang apa? Definisinya. Ya, definisi tentang teks prosedur. Apalagi ciri-cirinya sama apa? Gimana cara nyusunnya biar sistematis. Ya, biar nanti orang yang membaca itu nggak salah. Ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, berarti saya yang akan nanya ya. Mudah-mudahan kalian paham sama materinya. Oke, yang saya akan tanya, tolong dijawab ya. Oke, saya coba tanya ke Novita Sari. Mana Novita Sari? Oke, Novita, yang saya mau tanya sama kamu, apa definisi atau pengertian dari teks prosedur?
Oke, betul ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu yang secara benar dan teratur sehingga tujuan dapat tercapai. Tadi udah kasih contoh-contohnya juga. Tepuk tangan buat Novita. Oke, yang selanjutnya. Siap, yang kedua. Rahel mana Rahel? Oke, Rahel, coba. Apa ciri utama dari teks prosedur? Oke, benar ya. Jadi ciri utama teks prosedur adalah apa? Berisi panduan langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkah yang sistematis dan urut menggunakan kalimat perintah, imperatif atau kata kerja aktif serta kata penghubung atau konjungsi untuk menjelaskan cara membuat atau melakukan suatu secara detail. Teks ini bertujuan untuk memberikan instruksi atau yang jelas bagi pembaca. Benar ya? Oke, yuk kita beri tepuk tangan untuk Rahel. Jawabannya luar biasa, benar. Oke, yang ketiga, tolong yang lain kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung note aja. Nanti boleh angkat tangan. Nanti kalian tanya, nanti akan saya jawab. Oke, yang ketiga, Yogi Gunawan. Oke, Gi, saya mau nanya sama kamu nih. Sebutkan langkah-langkah sederhana ya dari teks prosedur secara berurutan. Coba sebutkan. Langkah-langkah sederhana dalam teks prosedur disusun secara sistematis agar mudah diikuti, dimulai dari bentukan judul, menulis tujuan, daftar alat atau bahan, menulis tahapan ini secara beruntun hingga diakhiri. Oke, betul ya. Langkah-langkahnya adalah apa? Langkah-langkah sederhana. Di sini kan tadi kan ada beberapa tuh. Ada yang apa? Ada yang sederhana, ada yang apa? Tadi saya udah kasih contoh dua. Sama kompleks. Yang saya tanyakan sama Yogi yang sifatnya sederhana. Ya, sebutkan langkah-langkah sederhana. Yang pertama, dalam teks prosedur disusun secara apa? Sistematis agar mudah diikuti. Dimulai dari menentukan judul, terus menulis apa? Tujuan atau alat bahannya. Ya, tadi yang udah disebutin sama Yogi itu benar sekali. Ya. Oke, sekali lagi ya, saya akan bacakan kesimpulan. Kesimpulan teks prosedur membantu kita melakukan kegiatan dengan benar dan teratur karena memiliki ciri khas berupa menggunakan kata perintah, langkah yang urut, bahasa yang jelas, serta tujuan yang pasti sehingga kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dan efektif. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini dari saya. Mudah-mudahan kalian paham ya atau dapat dimengerti tentang definisi, tentang ciri-ciri atau tentang langkah-langkah pembuatan teks prosedur. Oke, materi hari ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.